Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung Note 8 dengan kondisi LCD-nya pecah parah teman-teman. Dan di bagian backdoor juga pecahnya parah. Jadi otomatis handphone ini ada kendala di bagian kerusakan LCD. Namun sebelum kita fokus untuk di bagian kerusakan LCD, kita cek dulu di bagian infonya. Kita koneksikan menggunakan charger. Ada tanda LCD-nya berkedip ya teman-teman. Kita koneksikan menggunakan charger lagi dan perhatikan di bagian USB tester atau USB dokter. Oke, untuk LCD-nya tampil namun gambarnya rusak ya teman-teman. Jadi LCD-nya gambarnya seperti ini, sama sekali tidak keluar gambar karena ada bagian pecah yang sangat parah. Jadi untuk pengisian baterai itu otomatis normal, namun kerusakan LCD-nya seperti ini. Jadi untuk LCD seperti ini otomatis tidak bakal bisa diperbaiki lagi kecuali kita menggantinya. Oke, sebelum kita ganti, kita coba untuk membongkar handphonenya dulu. Oke, untuk mempermudah di bagian pembongkaran backdoor atau tutup belakang, kita bisa menggunakan alat penghangat sejenisnya ya teman-teman. Bisa menggunakan separator ataupun blower atau penghangat lainnya. Kita lepas backdoornya karena backdoornya ini sudah pecah dari awal. Kita nanti akan ganti saja ya teman-teman. Oke, dengan hati-hati karena ada di bagian atas ada fleksibel sidik jari atau fingerprint. Kita lepas dulu untuk penutup lensa kameranya dan kita lepas fingerprintnya. Selanjutnya kita buka skrup, yaitu untuk membuka di bagian penutup mesinnya teman-teman. Oke, setelah skrup kita buka semua, kita angkat di bagian penutup di bagian tengah dan di bagian atas, dan kita buka penutup di bagian bawah. Jangan lupa untuk kita lepas dulu di bagian soket fleksibel baterai ya teman-teman. Dan selanjutnya kita buka untuk di bagian fleksibel LCD dan juga switch kabel antena. Oke, kita lepas untuk SIM tray-nya dulu. Setelah kita lepas semua untuk di bagian soket fleksibelnya, jangan lupa kita lepas dulu di bagian kamera depan dan juga sensor proximity-nya. Lalu kita angkat mesinnya. Di bagian ini ada fleksibel mainboard atau bagian fleksibel papan chargernya. Setelah kita angkat mesinnya, kita akan coba untuk memisahkan yaitu spare part dari LCD yang lama ya teman-teman, sebelum kita pindahkan ke LCD yang akan kita pakai. Dan ini adalah LCD-nya. Ini adalah LCD bekas ori copotan ya teman-teman, bukan LCD baru, melainkan saya mendapatkan atau membeli yaitu LCD dengan kondisi bekas atau ori copotan dan ada minus sedikit teman-teman, yaitu shadow sama bagian tombol luar on off itu sudah tidak ada. Oke, kita bandingkan dulu untuk LCD yang saya gunakan. Untuk mesin yang saya servis ini kondisinya ori shine ya teman-teman, dan ada perbedaan di bagian papan chargernya, ada bagian komponen yang berbeda, dan juga fleksibel handsfree itu juga ada sedikit perbedaan, ada warna yang berbeda. Selanjutnya kita buka skrup yang ada di bagian papan charger atau fleksibel mainboardnya. Oke, kita pelan-pelan membukanya karena ada fleksibel mikrofon dan juga fleksibel handsfree. Dan di bagian ini juga kita lepas teman-teman. Kita lepas dari frame yang lama, lalu kita pindahkan ke frame LCD yang akan kita pakai. Karena papan charger atau fleksibel mainboardnya itu berbeda, jadi saya menggunakan dari ori bawaan Samsung Note 8 yang saya servis ya teman-teman, yaitu ori shine.
Kalau yang saya gunakan LCD ini kelihatannya bukan Orisen teman-teman, tapi original AMOLED, tapi untuk garansinya bukan Orisen. Mungkin kalau nggak salah ori Korea teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu untuk lensa kamera belakang, yaitu dari sisa-sisa debu ataupun kotoran yang tidak sengaja mungkin ada kejatuhan debu ataupun kotoran teman-teman. Lanjut kita rakit mesinnya, jangan lupa untuk kita pasang dulu fleksibel mainboard atau papan chargernya, dan selanjutnya kita pasang fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga bagian kamera depan serta sensor proximity-nya. Oke, kita pasang baterainya, dan jangan lupa untuk kita pasang yaitu kabel switch antena. Oke, setelah kita rakit semua, kita pasang penutup mesin. Kita pasang penutup mesin di bagian bawah dulu dan di bagian tengah. Jangan lupa untuk kita pasang skrup yang ada di bagian mesin atas teman-teman. Sedangkan di bagian ini ada bagian tombol luar yang sudah hilang. Karena ini saya membelinya LCD yang plus frame atau masih satu set sama frame. Kalau di bagian tombol luar on off itu sudah tidak ada atau hilang, mungkin terlepas atau copot, jadi kita bisa mengambil tombol luar on off dari LCD yang hitam yang sudah rusak pecah. Kita ambil, kita lepas dulu di bagian fleksibelnya ya teman-teman. Harus hati-hati, meskipun LCD sudah rusak namun fleksibelnya masih bisa digunakan suatu saat nanti. Kita lepas untuk mengambil yaitu tombol luarnya saja, dan selanjutnya kita rakit atau kita pasang tombol luarnya ke frame LCD yang kita ganti. Oke, kita presisikan dulu, usahakan di bagian tengah harus presisi sama switch yang ada di bagian tengah tombol power teman-teman. Selanjutnya kita cek dan kita tes apakah nyaman digunakan atau tidak. Oke, jika sudah terpasang presisi, selanjutnya kita rakit untuk di bagian penutup mesin di bagian atas, dan pasang finger pin-nya. Kita pasang untuk di bagian skrup ke semua area. Oke, ini adalah bagian backdoor dan juga SIM tray teman-teman. Karena saya membelinya itu framenya warna silver dan juga masih termasuk saya dikasih backdoor dari bawaannya. Jadi membelinya saya LCD satu set frame dan juga ada backdoor. Oke, kita nyalakan untuk handphonenya sebelum kita merakit backdoornya, yang tujuannya agar menghindari resiko mungkin ada yang kurang terpasang atau ada permasalahan lainnya. Jadi kita sebelum pemasangan backdoor atau sebelum terlanjur pengeliman, kita tes dulu. Untuk kontras layar LCD-nya sengaja saya tes. Jika LCD-nya ini ada problem atau kualitas LCD-nya itu jelek, biasanya kalau kita redupkan kontras paling minim itu berkedip-kedip. Kalau LCD-nya itu minusnya terlalu parah, atau bisa disebut juga kalau layar LCD-nya itu kita setting setengah ataupun kurang dari setengah itu berkedip, otomatis LCD-nya kerusakannya dengan minus yaitu lumayan parah teman-teman. Lanjut kita tes untuk fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Selanjutnya kita tes untuk di bagian fungsi dari SP-nya. Oke, kita tes untuk pen-nya ya teman-teman. Kita tes pen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal ke semua area layar atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk fungsi S Pen ini bisa berfungsi ke semua area layar ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk fungsi LCD dan juga SP-nya ini bisa berfungsi dengan normal
dan touchscreen-nya pun sangat nyaman digunakan teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengetesan sudah selesai semua. Kita coba untuk tes di bagian kontras layar LCD-nya. Masih bisa berfungsi dengan normal dan sangat tajam karena LCD-nya ini menggunakan original. Meskipun original bekas, yaitu bekas dari copotan, kita harus pintar-pintar memilih spare part kalau mencari yang original 100% AMOLED, bukan baru yang OLED ataupun bukan baru yang AMOLED, karena harganya untuk LCD-nya ini cukup lumayan mahal jika yang original teman-teman. Yang AMOLED original jauh lebih mahal dibanding yang OLED. Kalau LCD yang OLED satu set itu mungkin kurang lebih sekitar 1 juta atau mungkin hampir 2 jutaan. Kalau yang original besar kemungkinan 2 juta ke atas teman-teman. Untuk fungsi kamera depan dan kamera belakang bisa berfungsi dengan sangat normal, dan jangan lupa untuk pengetesan lebih dalam. Karena untuk handphone ini atau LCD yang saya pakai itu hanya minus sedikit, yaitu ada shadow tipis teman-teman. Oke, untuk sinyalnya keluar 4G dan untuk persentasenya kurang lebih di angka kurang lebih di angka berapa tadi ya, 70% kalau nggak salah teman-teman. Ini adalah pengetesan di bagian suara nada dering ya teman-teman. Oke, untuk fungsi suara nada dering atau MP3 atau suara dari speaker buzzer bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes untuk fungsi perekam suara. Cek, tes, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk fungsi perekam suara atau mikrofon bisa berfungsi dengan normal, dan kita tes fungsi dari perekam videonya. Cek, tes, dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo. Cek, tes, dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes, dicoba lo 1 2 3, dicoba lo. Dan oke, alhamdulillah untuk fungsi mikrofon buat perekam video juga bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Alhamdulillah untuk LCD-nya sudah kita tes 100% normal, 100% bisa digunakan dengan sangat normal. Sekarang kita tes untuk fungsi yaitu sensor proximity panggilan. Oke, untuk sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Alhamdulillah untuk perakitannya atau perbaikan penggantian LCD Samsung Note 8 bisa berfungsi dengan sangat normal, dan itu adalah bekas dari LCD yang kita kerjakan, yaitu sudah pecah lumayan parah. Dan untuk pengetesan di bagian fungsi charger kita tes, alhamdulillah bisa terhubung, dan kita cek untuk pengisian dayanya di angka berapa persen teman-teman. Sudah naik di angka 75%, dan alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal untuk LCD beserta spare part lainnya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.